Bahkan dia bilang mau biayain semua biaya sampai lahiran nanti, ditanggung dia semua. Masya Allah, tabarakallah. Tak hanya itu Mbak Mel, bosnya pun kembali menawarkan suami bekerja menjadi asisten pribadinya, supirnya kalau nanti suami udah bisa. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Tak hanya itu, karena aku dan suami masih ngekos di Jakarta, kami ditawarkan untuk tinggal di rumahnya. Ya Allah, bertubi-tubi banget sih ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat kalian yang mau kirim testimoni silahkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. BTW pasti kalian tersalpok nih, Mbak Mil bajunya beli di mana gitu kan. Nah, ini baju yang aku pakai ini daster loh teman-teman. Nanti kalian lihat fotonya di sini ya. Jadi ini tuh kayak apa ya, kayak kaftan gitu, tapi daster, harganya juga cuma 70 ribuan aja. Kalau teman-teman mau beli nih, nanti klik linknya di sini ya, klik linknya di bawah ini di deskripsi box ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa ya, Mbak Hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga makin berkah ya ilmunya dan keluarganya sehat, rizki lancar. Doa-doa Mbak Mil dikabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Makasih doanya ya Mbak ya. Perkenalkan, aku hamba Allah di Jakarta, mau berbagi testimoni salawat dan dahsyatnya surat Waqiah serta surat Yasin. Masya Allah, tabarakallah Mbak Mel. 1 bulan ini aku diuji dengan ekonomi dalam rumah tanggaku Mbak Mel. Suami yang tadinya masuk kerja tiap hari, jadi seminggu kadang setengah kali, karena lagi sepi di bidang pekerjaan. Aku posisi ibu rumah tangga dan lagi hamil 4 bulan. Untuk makan hari-hari aja kami sangat bersyukur Mbak Mel, bisa makan tanpa minjem. Kadang aku sambil ikhtiar jualan apa aja yang bisa aku jual di online untuk nambah-nambah keuangan rumah tangga. Posisi pekerjaan suami lagi di bawah sekali, banyak amanah, tiap hari pusing banget mikirin jalan keluarnya. Apalagi saya sedang hamil, butuh untuk tabungan biaya lahiran juga. Akhirnya aku dan suami kompak untuk kencengin ikhtiar langit semaksimal yang kami bisa. Karena suami bekerja, jadi suami yang ngamalin sholawat Jibril, dimana mau lagi di motor, di pekerjaan, selalu saya sering ingetin sholawatan, keren. Sedangkan saya di rumah sambil bantu dengan Waqiah, Yasin, sholawat Jibril, sholawat Adrikni, dan sholawat Jibril. Mungkin munjiat nih, pasti nih salah ngetik. Dari pagi sampai malam mau tidur Mbak Mel. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, keajaiban itu datang nyata sekali, masya Allah. Suami tiba-tiba naik jabatan di pekerjaannya, padahal masih anak baru, di saat yang lain masih banyak yang diliburkan karena kondisi pekerjaan sepi, masya Allah.
Alhamdulillah suami malah naik jabatan dan alhamdulillah masuk hampir tiap hari Mbak Mel. Bersyukur sekali ya Allah, tidak hanya itu, saya juga tiba-tiba pagi hari dapat tawaran pekerjaan masuk ke WA saya. Pas interview dengan bosnya, Masya Allah tabarakallah, bosnya baik sekali Mbak Mel, saya dapat gaji yang besar alhamdulillah. Pekerjaannya pun insya Allah tidak begitu berat dan bosnya aware banget dengan kondisi kehamilan saya. Bahkan dia bilang mau biayain semua biaya sampai lahiran nanti, ditanggung dia semua. Masya Allah tabarakallah. Tak hanya itu Mbak Mel, bosnya pun kembali menawarkan suami bekerja menjadi asisten pribadinya, supirnya kalau nanti suami udah bisa. Sekarang kalau mau belajar katanya boleh pakai mobil dan belajar dengan supir bosnya. Ya Allah, Masya Allah tabarakallah. Tak hanya itu, karena aku dan suami masih ngekos di Jakarta, kami ditawarkan untuk tinggal di rumahnya. Ya Allah, bertubi-tubi banget sih ini ya Allah. Kebetulan rumahnya besar, daripada kami ngekos katanya mending kumpulin uangnya ditinggalin di sini aja bareng kami. Kebetulan dia belum ada anak, rumahnya besar pula katanya biar rame, dan beliau sama istrinya mau bantu semua kepengurusan anak katanya. Hitung-hitung istrinya belajar agar segera Allah kasih anugerah. Momongan juga, beliau salah satu orang penting dan berpengaruh di kotanya, dihormati banget di kotanya, usahanya pun banyak Mbak Mel. Ya Allah, Masya Allah tabarakallah Mbak Mel, mimpi apa saya tiba-tiba ditawarin itu semua, dan beliau orang penting, tiba-tiba dia WA dan telepon saya. Dari mana kalau bukan Allah yang menggerakkan hati beliau dengan istrinya untuk membantu saya dan suami. Maaf ya Mbak Mel kalau kepanjangan ceritanya, intinya saya sampai nangis terharu. Kota tempat tinggal bosnya adalah kota impian yang selama ini saya ingin datangi, namun Allah wujudkan saya ke sana bahkan tanpa mengeluarkan satu rupiah pun. Masya Allah tabarakallah, semoga cerita saya, keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke saya bisa menjadi semangat saya untuk semangat lagi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan siapa tahu cerita ini bisa membawa manfaat untuk orang-orang di luar sana juga, amin. Tetap semangat sholawat, sholat di awal waktu, dan jangan lupa di setiap ujian pasti ada keberkahan. Terima kasih Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah nyata saya satu hari kemarin Mbak Mel, saya masih terharu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah ya teman-teman, itu kisah dari hamba Allah di Jakarta. Masya Allah banget, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Mbak hamba Allah di Jakarta lagi terpuruk banget, lagi di bawah banget. Suami yang biasanya kerja 1 minggu full, ini cuman 3 harian ya, cuman setengah hari aja, setengah dari seminggu, setengah harian gitu loh teman-teman. Karena lagi mungkin lagi turun atau apa gitu ya di tempatnya bekerja gitu ya, lagi sepi atau apa nggak tahu ya teman-teman. Dia udah pasti gajinya ya berkurang. Kondisi mbaknya ibu rumah tangga, perutnya lagi isi, lagi hamil 4 bulan. Tapi bersyukur ya Allah, meskipun pusing, tagihan sana sini, banyak utang, suami penghasilannya lagi drop banget, lagi di bawah banget, tapi mereka bisa tetap makan setiap hari tanpa harus minjem ke sana, minjem ke sini. Ada aja buat makan mah, alhamdulillah. Sampai akhirnya nih, aduh gimana ya Allah, belum lagi mesti nabung buat biaya persalinan kan gitu ya teman-teman ya. Akhirnya mereka berdua sepakat, ya udah deh, kita sama-sama ikhtiar langit yuk. Karena aku kerja, aku yang bacanya sholawat Jibril aja ya Mah ya. Misalnya manggilnya Mama nih ya, aku sholawat Jibril aja ya Mah ya. Sambil aktivitas, sambil kerja, sambil bawa kendaraan, sambil naik motor. Nanti kamu baca yang lain. Iya, aku baca sholawat Jibril, aku baca adrik nih. Aku nggak tahu nih munjiat dibaca apa enggak ya. Tapi biasanya kalau follower aku sih ikutan baca munjiat. Aku baca, misalnya kita sebut lah munjiat juga gitu ya. Aku juga mau baca waqiah sama yasin ya Pak ya. Iya. Bismillah, kita kencengin ikhtiar langit, Allah pasti nolong kita. Gitu kan ya teman-teman ya, Masya Allah. Dua-duanya deketin Allah, dan pertolongan itu beneran datang. Masya Allah banget, tiba-tiba suami naik jabatan. Lah ini kan lagi sepi nih di kerjaannya, lagi pada orang kerjanya setengah hari gitu ya, setengah minggu lah, bukan setengah hari. Lah ini kok naik jabatan, Masya Allah. Dan gak nyangka juga tiba-tiba si mbaknya ini, mbak hamba Allah, di WA, di telepon, dihubungin sama orang penting di kota
tersebut. Aku nggak tahu nih kota mana nih, apakah di Jakarta atau ada kota lain ya, tapi ini nggak disebut, mungkin di Jakarta juga. Masya Allah, ditelepon, ditawarin pekerjaan. Masya Allah, lagi hamil loh, tapi ditawarin pekerjaan. Keren banget ya. Allah mah kalau udah mau nolong udah nggak pakai logika lagi. Di luar nurul, di luar nalar, iya nggak? Dan nggak cuma sampai di situ. Si orang penting ini juga bilang, Mbak, suaminya mau nggak jadi asisten pribadi saya, jadi supir pribadi saya. Ini orang penting nih ya, pasti gajinya gede dong. Belajar dulu gih sama supir saya yang lain, biar nanti kalau udah bisa bawa, bisa jadi supir pribadi saya. Ntar gajinya sekian-sekian. Masya Allah. Nggak cuman sampai di situ. Ini si bapak orang penting ini juga bilang, Mbak, tinggal bareng kami aja yuk. Rumah kami kan besar. Saya kan sama istri belum punya anak. Udah tenang aja, pokoknya biaya lahiran, biaya untuk anak dan lain-lain, semuanya saya yang urusin. Semuanya saya dan istri saya yang biayain. Hitung-hitung saya sama istri latihan, biar nanti sama Allah dikasih rezeki anak. Masya Allah. Tadi kan bingung ya. Ya Allah, ini gimana buat lahiran, ini gimana buat bayar utang, ini gimana buat ini dan itu. Tapi sama Allah ditolongin ya, gak nanggung-nanggung. Biaya lahiran beres, makan udah pasti beres. Itu orang baik tuh, makanan tuh kenyang tuh ntar mbaknya tuh, ya nggak. Kemudian apalagi ditawarin pekerjaan juga buat suami, mbaknya juga dapat pekerjaan. Masya Allah kan, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Mbaknya bilang ini orang penting mbak, orang penting di kota ini mbak, bisa-bisanya ngubungin aku, bisa-bisanya nelfon aku dan mau ngebantu semuanya tuh. Kalau kita udah minta tolong sama Allah, ya Allah menolonginnya nggak setengah-setengah. Yang penting kita sabar, kita mau ikhtiar, kita yakin dengan pertolongan Allah, kita tetap bersyukur meskipun kita susah, tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, meskipun susah, tagihan sana sini masih sehat, masih hidup, masih bisa makan, masih bisa nelan makanan dengan nikmat walaupun makannya pakai tempe. Tempe juga enak, tinggal tambahin sama tepung ya, dijadiin tempe tepung, terus kasih bawang putih sama cabai digeprek, kasih garam dikit, digeprek tuh tempe tepungnya. Aduh enak banget pakai nasi, enak banget. Jadi lapar aku ya enggak teman-teman ya. Jadi teman-teman Masya Allah banget. Kalau teman-teman punya masalah yang sama seperti Mbak hamba Allah di Jakarta, ayo deketin Allah. Nggak ada cara lain selain kita deketin Allah untuk masalah apapun dalam hidup kita. Mbak, aku kok tetap diuji ya? Ada juga yang nanya di komentar TikTok. Mbak, apakah dengan bersolawat nanti akan diuji? Solawat nggak solawat, kita akan tetap diuji. Karena sejatinya hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Nih kita lagi punya masalah nih, kelar nih masalah A nih, siap-siap udah ngantri tuh masalah B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Ya masalah tuh ada terus selama kita masih hidup. Kalau nggak mau punya masalah, nggak usah hidup. Ya kan, cuman pertanyaannya emang udah siap? Kalau kita udah nggak hidup lagi, emang udah siap? Kan banyak orang-orang oh gitu ya. Ini jangan teman-teman dipotong nih kalimatnya, oh gitu ya, jadi kalau nggak mau ada masalah nggak usah hidup aja ya. Salah lah ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman kan banyak ya gara-gara masalah utang mengakhiri hidupnya sendiri, bahkan sampai bawa anak-anaknya diakhirin juga hidupnya, rugi banget. Dikata kagak ditagih itu utang ya teman-teman. Kalau kalian pada kelilit utang sebesar apapun utang kalian, jangan sampai berpikir atau sampai memilih untuk mengakhiri hidup. Memangnya kita berhenti ditagih? Enggak, kita tetap ditagih. Kita pasti punya keluarga tuh yang ditagih ntar. Ya, itu di dunia, di akhirat kita ditagih teman-teman. Jangan dikira nyesel ntar. Belum lagi kita ada hukuman gara-gara mengakhiri hidup. Kalau mengakhiri hidupnya kita ngikat, digantungin gitu ya, bahasanya agak-agak nggak bisa langsung gitu ya, takut nanti kena diblokir, diikat terus kita ngegantungin gitu kan, terus nanti di sana kita bolak-balik tuh, ngikat, gantung, krok, hidup lagi, ikat lagi, gelok lagi, hidup lagi, begitu terus teman-teman. Emang mau kayak begitu? Ya enggak?
udah dosa, tetap ditagih utangnya. Kalau teman-teman pada punya utang, ingat ya, buat yang pada suka ngentengin utang, maaf bukannya mau ngerendahin atau gimana, teman-teman jangan pernah ngentengin utang ke siapapun, meskipun ke saudara kita sendiri ataupun teman kita sendiri, teman baik kita sendiri yang orangnya baik banget, berhati ibu peri misalnya, tetap yang namanya utang akan ditagih meskipun kita sudah di akhirat. Jangan sampai kita mau masuk surga nggak jadi gara-gara perkara utang, akhirnya pahala kita dikurangin untuk nebus utang-utang itu, untuk bayar utang-utang itu. Emang mau kayak begitu? Gak mau kan? Nauzubillah. Makanya terus berdoa sama Allah, ya Allah, mudahkan hamba untuk lunas hutang, mudahkan hamba untuk bisa hidup tanpa hutang. Allah pasti ngabulin, Allah pasti ngasih pertolongan buat hamba-hambanya. Karena apa? Karena Allah maha baik, Allah maha kuasa atas segalanya, Allah maha kaya, Allah maha bisa, Allah maha mampu, Allah segala-galanya. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga mbak hamba Allah nanti lancar persalinannya ya mbak, sehat anaknya, amin, dan lancar terus deh rizkinya, utangnya lunas. Begitu juga dengan teman-teman yang nonton, semoga kisah ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman supaya tetap semangat dalam bersolawat, dan semoga yang pada punya utang, utangnya lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.